persiapan Indonesia memasuki resesi. Jadi kita unboxing singkong dari kebun, kita rebus. Uji coba pakai rice cooker yang sudah rusak. Nah, persiapan resesi, jadi peralatannya juga harus ala kadarnya sesuai dengan keprihatinan hidup di masa depan yang resesi katanya ya. Jadi barang-barang bekas harus kita eksplorasi lagi agar perut bisa terisi kembali dengan aneka hasil kebun. Oke, singkong kiriman dari kebun ada sekresek, kita coba buat dikukus dengan menggunakan rice cooker tenaga surya. Perlu berapa jam, berapa watt hours. Karena rice cookernya udah jadul, jadi hati-hati nyetrum. Ini taruh airnya setengah aja. Katanya sih seperti ini. Nah, berikut cara ngupas singkong. Potong ujung, kemudian kulit, kupas seperti ini. Pertama kali ngupas singkong. Oke, sudah jam 2. Apakah masih sempat buat ngupas singkong? 380 watt untuk menyalakan si rice cooker ini. Kalau pakai kompor induksi agak nyedot dayanya kebesaran, jadi kita pakai rice cooker yang udah rusak aja. Nah, kita coba 3 ekor singkong. Waduh, ada kue rangi nih. Tes ngebus singkong pakai listrik energi surya dengan rice cooker yang udah jadul. Semoga nggak nyetrum. Oke, saat ini lagi ngerebus singkong pakai rice cooker yang udah jadul, alias sudah rusak lah gitu ya tutupnya, tapi bisa kita gunakan buat merubah energi listrik dari matahari menjadi kalori panas yang mendidihkan air dan membuat si singkongnya di atas itu jadi matang. Nah, sekarang nih kondisi akinya setelah kita pasang desulfator ini agak stabil nih. Kalau sebelumnya yang sebelah sini nih langsung ngedrop. Nah, ini apakah karena memang kalau rice cooker itu bebannya cukup rendah, kalau coffee maker 600 watt mungkin langsung nguras ini atau gimana, atau ini efek desulfator, kita nggak tahu. Tapi kita lagi uji coba aja. Setelah siang ini kita pasang desulfator untuk satu aki ini, apakah akan terpulihkan
kondisi si akinya yang CCA dan internal resistornya itu menjadi ngedrop, sehingga indikator di baterai tester ini terindikasi tingkat kesehatannya turun sampai di 20%. Yang ini 40% tingkat kesehatannya ya. Tapi secara voltage kalau kita istirahatkan malam, dia masih di level 12,5. Nah, ini yang menarik untuk mengidentifikasi apakah aki yang nggak mau ngecas, yang nggak mau dipakai, yang soak gitu ya. Apakah harus kita replace beneran, diganti yang baru, atau masih bisa kita recovery? Nah, ini kita lagi nyoba ya. Nah, ini nih, mulai dia turun di 11,8, harusnya kan imbang ya. Tapi baterai balancernya memang lagi bekerja. Nah, ini kenapa dia ngedrop, karena yang ini nggak ngisi. Dari pagi saya perhatikan dia susah untuk naik gitu ya. Jadi kalau kita pakai beban pompa air, rice cooker, coffee maker, ini langsung ngedrop di bawah 11 volt. Nah, apakah dengan uji coba rice cooker itu agak-agak ringan lah, boleh dibilang ringan untuk ukuran aki yang 100 amperan gitu ya. Apalagi kita seri, harusnya nggak ada masalah dengan pemanfaatan rice cooker yang sekarang sekitar 400 watt gitu ya. Kalau di atas 500, 600, nah baru si akinya ini agak-agak kerja keras. Watt hours total pemakaian sampai siang ini, nyetrika dan sebagainya 746 kWh. Ya, pemakaiannya, outputnya 746 watt hour, sementara produksi siang ini dari 800 watt peak 1,4 watt hours. Jadi idealnya sih input 2 kali dari output gitu ya. Ini kan cuma 50-50 ya, jadinya akinya nih nggak sempet ngisi kali. Inputnya 1400, kepake 700, jadi yang masuk ke kedua aki ini cuma 700 watt hour, bagi 2 cuma 350 watt hours. Sementara kapasitas seharusnya 120 ampere kali 12 volt itu di 1400-an. Jadi aki ini cuma tercharge sepersekiannya saja, mungkin 1/4 atau 1/3-nya ya. 350 dibagi dengan 1480-an lah ya, 1/4 berarti. Makanya akinya langsung ngedrop, karena kalau untuk full itu harusnya produksi di wattmeter itu idealnya itu 2 kWh baru Marco Jos gitu ya, kita bisa eksplorasi buat macam-macam. Kalau produksi di bawah 2 kWh per hari ya kita harus tahu diri gitu ya, nggak bisa masak pakai kompor induksi, nggak bisa macam-macam gitulah. Jadi pemakaian pun mungkin cuma 1 kWh saja. Rekor pemakaian untuk inverter output ini dulu ketika panas bisa 2 kWh, tapi produksinya dari sisi inputan itu 3,5 kWh. Nah, jadi kalau kita punya track record catatan seperti itu enak gitu ya. Kita jadi bisa mendeteksi secara cepat, oh ini nih lagi mendung, berarti kita pola konsumsi pemakaian si PLTS tuh harus direm dulu gitu ya, jangan dihajar terus. Nah, ini juga salah satu catatan mungkin, karena ini saya tujuannya buat eksperimen, buat uji coba, jadi pemakaian akinya nih agak ekstrim gitu ya. Ekstrim itu udah di bawah 12 volt masih kita terusin, karena kenapa? Ya ini pengalaman yang belum pernah saya lakukan sih, jadi pingin tahu, udah buat uji coba gitu ya. Tapi kalau misalkan kita merasa nggak berani gitu, karena tujuannya bukan eksplorasi,
ya berarti kita cuma punya range memanfaatkan aki bekas tuh di 12 volt ke atas. Artinya ya nggak bisa kita nyoba macam-macam sih. Pilihan-pilihannya itu ya seperti itulah. Kita mau hantem akinya tapi dapat ilmunya, kita awet-awet aki tapi kita nggak dapat sense instingnya gitu. Hidup memang penuh resiko dan hidup harus memilih, jadi kadang ada pilihan yang memang harus kita keluarkan biayanya, tinggal pinter-pinter tuh mencari atau menjual gitu ya, kegagalan-kegagalan kita dijual ke orang lain. Nah, ini zaman YouTube, zaman segala macam, yang gini-gini bisa dijadikan ini ya, jadikan AdSense kayak apa kayak, biar sharing kepada orang-orang yang memang membutuhkan sharingan seperti ini. Kalau saya pingin belajar online kan lebih murah. Nah, berarti dari YouTube itulah, platform YouTube itu yang sangat membantu orang-orang awam seperti saya untuk bisa seperti ini nih ya, karena para asabikunal awalun, para penggiat panel surya yang rajin upload gitu, saya jadi bisa belajar ya. Kayak siapa tuh, Pak Ahmad Lohari, ada FT Channel Medan, ada channelnya ya macam-macam lah itu yang banyak mensupport sehingga kita bisa berani. Nah, ini udah di 11.8, berarti kita harus cut dulu ya. Kita harus stop dulu, berarti nggak kuat karena akinya ngedrop, nggak kuat pakai on grid karena mendung. Kita akan pindahkan ke off. Oke, karena off gridnya bendera merah apa kuning ya, nyerah, ngedrop di bawah 11 volt. Kita lanjutkan uji cobanya dengan pakai on grid inject. Oke guys, singkong rebusnya udah mateng, kopi maker energi surya pun udah siap menemani singkong rebus kita. Resesi siapa takut. Oke, singkong rebus udah mateng, kopi udah siap, resesi gak usah khawatir selama kita mati. Oh, ini nih over mateng 454 watt hours alias 0,4 kWh.